Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Apa kabar anak-anakku? Semoga di pagi hari yang cerah ini kalian dalam keadaan sehat walafiat, tiada kurang suatu apa. Selamat, kalian telah diterima di SMP Negeri 57. Semoga kalian senang dengan pilihan kalian menjadi keluarga besar SMP Negeri 57. Perkenalkan anak-anak, saya Ibu Rina Rahayuni, biasa dipanggil Ibu Rina. Ibu mengajar pelajaran Bahasa Indonesia untuk kalian semua. Anak-anakku sekalian, walaupun dalam kondisi seperti ini, Ibu harapkan kalian tetap semangat, disiplin, dan mempunyai sebuah kemauan yang keras untuk belajar walaupun dalam kondisi belajar dari rumah. Mari kita berdoa semoga keadaan ini cepat berlalu sehingga kita belajar langsung di SMP Negeri 57, kita bisa bertatap muka. Ibu harapkan walaupun kita belajar secara virtual, Ibu mengharap kalian akan tetap selalu semangat dalam mengikuti pelajaran, disiplin, dan tanggung jawab. Baiklah anak-anakku, marilah kita mulai pelajaran hari ini. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Baiklah, kita mulai pelajaran bab 1, yaitu tentang teks deskripsi. Nanti akan bisa kamu baca buku paket bab 1, poin A. Nanti ada di situ, kalian buka bab 1A, akan kamu lihat mengidentifikasi ciri-ciri isi dan tujuan teks deskripsi. Nah, itu materi kita hari ini. Ada 3 hal yang akan kita pelajari tentang mengidentifikasi ciri-ciri isi dan tujuan teks deskripsi, ya. Oke. Yang pertama, kita akan membahas tentang identifikasi ciri objek, tujuan, dan isi teks deskripsi. Ini ada 5 yang akan kita bahas hari ini. Pertama, kalian harus tahu pengertian deskripsi. Yang kedua, hal-hal yang dideskripsikan. Yang ketiga, ciri objek yang dideskripsikan. Yang keempat, tujuan teks deskripsi. Yang kelima, isi teks deskripsi. Yang pertama kita bahas pengertian deskripsi. Pengertian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Teks deskripsi adalah pemaparan atau penggambaran kata-kata secara jelas dan terperinci. Deskripsi itu artinya kata-kata digambarkan secara jelas dan terperinci. Jadi tidak hanya umum, kita rinci bagian-bagiannya sehingga orang akan jelas memahami deskripsi tersebut. Yang kedua, hal-hal yang dideskripsikan. Teks deskripsi itu meliputi apa saja? Yang bisa kita deskripsikan itu apa saja? Kita bisa mendeskripsikan benda, kita bisa mendeskripsikan orang, kita bisa mendeskripsikan tempat, kita juga bisa mendeskripsikan suasana, keadaan, atau yang lain-lain. Jadi semua hal bisa kita deskripsikan. Ya, misalkan keindahan pantai, bagaimana kamu bertemu dengan orang, bagaimana kamu mempunyai sebuah benda, bagaimana kamu mendatangi sebuah tempat, itu semua bisa kamu deskripsikan. Jadi apa yang bisa kita deskripsikan? Yang bisa kita deskripsikan adalah semuanya. Bisa berupa benda, berupa orang, tempat, suasana, keadaan, dan yang lain-lain. Oke. Yang ketiga adalah ciri objek yang dideskripsikan. Objek yang dideskripsikan bersifat khusus, ya, khusus. Objek tertentu yang kemungkinan berbeda dengan objek lain. Contoh, kita tidak bisa ngomong tentang pantai. Kalau pantai itu namanya bukan teks deskripsi. Berbeda dengan pantai Parangtritis. Nah, baru yang disebut
teks deskripsi yaitu Pantai Parangtritis. Jadi khusus, bersifat khusus. Jadi kita khusus hanya berbicara tentang Pantai Parangtritis. Tentunya Pantai Parangtritis mempunyai sesuatu yang berbeda dengan pantai yang lain. Nah, itulah yang disebut sebagai bersifat khusus. Contoh lagi, misalkan kita akan mendeskripsikan kelinciku yang lucu. Jadi kita khusus mendeskripsikan tentang kelinci saya. Kita tidak mendeskripsikan tentang kelinci yang lain. Nah, itulah yang disebut sebagai objek dari deskripsi adalah bersifat khusus. Yang keempat adalah tujuan teks deskripsi. Tujuan teks deskripsi adalah menggambarkan objek dengan cara memerinci objek atau melukiskan kondisi objek dari sudut pandang penulis. Sehingga pembaca seakan-akan bisa melihat, mendengar, dan mengalami apa yang dideskripsikan. Apa yang dimaksud dengan poin nomor 4? Yang dimaksud poin nomor 4 itu bagaimana kita mendeskripsikan dalam bentuk teks, tapi setelah orang membaca teks kita, seolah orang itu bisa melihat, bisa membayangkan, bisa mendengar, bisa mengalami, seolah-olah itu dia alami seperti yang dialami dalam kehidupan sehari-hari, walaupun hanya sekedar membaca teks di situ. Nah, itulah yang disebut sebagai cara memerinci objektif dan melukiskan kondisi objek dari sudut pandang penulis. Yang berikutnya adalah isi teks deskripsi. Isi teks deskripsi bersifat personal dengan kandungan emosi sehingga menggunakan kata-kata yang menggunakan emosi yang sangat kuat. Apa sih yang dimaksud dengan menggunakan kata-kata yang mengandung emosi yang sangat kuat? Adalah contohnya di sini ombak menggempur. Kata menggempur itu adalah sebuah kekuatan kata sehingga mempunyai emosi yang berbeda. Coba kita hanya sekedar mengatakan ombak yang sangat kuat. Standar, orang tidak akan tergugah emosinya. Tapi ketika ombak menggempur, bayangan orang sudah sangat luar biasa sehingga akan tertarik untuk saya akan datang ke daerah tersebut. Kok deskripsinya kuat sekali, orang mengatakan ombak menggempur. Nah, itu mempunyai emosi yang sangat kuat. Contoh ada kata kemolekan pantai. Emosi yang sangat kuat ditunjukkan pada kata kemolekan pantai. Nah, kata molek itu unik, kata-kata itu bila kita sejajarkan dengan kata pantai. Molek itu ya bagus, ya indah, ya cantik, dan seterusnya gabung jadi satu, akhirnya menjadi kata molek di situ. Yang berikutnya, contoh kata-kata yang mempunyai emosi yang sangat kuat adalah ibuku yang tangguh. Ibuku yang tangguh, kata tangguh itu mempunyai emosi yang sangat kuat. Coba hanya sekedar disebutkan ibuku sangat baik, standar biasa, tapi dikatakan ibuku yang sangat tangguh, orang akan berimajinasi, wah ibunya sangat luar biasa, sehingga orang penasaran kayak apa sih ibunya, mempunyai sifat baik seperti apa sih kok sampai dikatakan ibuku yang sangat tangguh. Nah, itulah yang disebut sebagai isi dari teks deskripsi adalah mempunyai sebuah kekuatan, karena kekuatan itu muncul dari kata-kata yang dirangkai sehingga kata-kata itu mengandung emosi yang sangat kuat. Oke, paham nak? Oke, kalau sudah paham, kita lanjut. Materi yang kedua adalah 3.1.2 mengidentifikasi jenis teks deskripsi. Jenis teks deskripsi ada dua. A. Teks deskripsi berdiri sendiri. B. Teks deskripsi yang menjadi bagian teks lain. Teks deskripsi berdiri sendiri adalah teks yang murni dalam bentuk teks deskripsi yang mendeskripsikan tentang sesuatu. Yang B, teks deskripsi yang menjadi bagian teks lain adalah teks deskripsi yang masuk ke dalam teks bentuk lain. Misalkan teks deskripsi tapi masuk dalam teks novel.
deskripsi tapi masuk dalam syair, deskripsi tapi masuk dalam teks novel. Itu namanya teks deskripsi yang menjadi bagian dari teks lain. Yang ketiga, materi terakhir 3.1.3, ciri penggunaan bahasa pada teks deskripsi. Ciri penggunaan bahasa, ciri kebahasaan teks deskripsi itu banyak. Tapi yang paling penting, yang paling harus kita perhatikan ada 3 hal. Ketika kita akan menulis teks deskripsi, A. Menggunakan kata khusus, B. Menggunakan serapan panca indera, C. Menggunakan majas. Saya terangkan yang A, menggunakan kata khusus. Ketika kita berbicara tentang kata khusus, pasti berdampingan dengan kata umum. Ketika kita berbicara tentang teks deskripsi, dalam membuat teks deskripsi itu kita harus menggunakan kata yang spesifik, kata yang khusus, atau disebut sebagai kata khusus. Contoh, kata umum dan kata khusus, bagaimana kita bisa membedakan? Melihat itu adalah kata umum. Kata khususnya apa? Kata khususnya itu bisa memandang, menatap, melirik, memperhatikan. Nah, itu kata khusus dari kata melihat. Nah, ketika kita membuat teks deskripsi harus menggunakan yang kata khusus. Jadi yang kedua adalah menggunakan serapan panca indera. Serapan panca indera itu ada 3, penglihatan, pendengaran, dan perasaan. Apa sih yang dimaksud dengan panca indera penglihatan? Contoh, misalkan laut lepas nan indah dengan ombak yang sangat kuat. Kok kalian tahu ombaknya kuat dari mana? Dari melihat. Nah, itulah yang disebut sebagai serapan panca indera penglihatan. Contoh yang menggunakan serapan panca indera pendengaran, misalnya suara seruling sangat indah. Suara seruling, kamu tahu suara seruling sangat indah dari mana? Dari mendengar. Nah, itulah yang disebut sebagai panca indera pendengaran. Ciri yang ketiga adalah menggunakan majas atau gaya bahasa. Ketika kita membuat teks deskripsi, jangan hanya menggunakan kata-kata yang standar, kata-kata yang biasa, kata-kata yang setiap hari kita pakai. Kalau kita menggunakan kata-kata yang seperti itu, orang tidak akan tertarik untuk membaca. Maka dari itu kita harus menggunakan majas atau dengan kata lain gaya bahasa. Jadi kita pilih bahasa-bahasa yang mempunyai emosi yang sangat kuat, yang unik, yang menarik, sehingga orang juga akan tertarik dengan apa yang kita deskripsikan. Kalau orang sudah tertarik dengan apa yang kita deskripsikan, nanti orang akan penasaran, akhirnya akan mengikuti apa yang kita deskripsikan. Nah, itu tujuan dari teks deskripsi. Oke anak-anak, itulah materi kita hari ini tentang identifikasi ciri umum, isi, dan tujuan dari teks deskripsi. Semoga yang Ibu sampaikan ini bermanfaat untuk kalian. Oke. Sekian dari Ibu materi ini. Saya harapkan bisa kamu pahami dengan baik. Kalau seandainya ada hal-hal yang sekiranya belum paham, bisa kalian baca kembali buku paket bab 1 teks deskripsi yang bagian A. Kalau itu kamu pelajari, sekiranya masih belum paham juga, silakan cari lagi di internet. Mungkin akan lebih paham lagi. Kalau belum paham lagi, bisa kalian nanti tanyakan dalam bentuk ditulis di grup WA kita. Nanti akan Ibu baca dan akan Ibu jawab. Sekian materi dari Ibu. Hari ini tidak ada tugas. Hari ini hanya paparan dari Ibu tentang materi mengidentifikasi teks deskripsi. Besar harapan Ibu apa yang Ibu sampaikan bisa kalian pahami dengan baik. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.